Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Maret 2022, Selasa, Pekan Prapaskah ketiga. Disusun oleh Frater NDCE SVD dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Perihal Mengampuni. Sebagaimana tema umum masa Prapaskah, pengampunan mesti menjadi bagian integral dari kualitas seorang Katolik. Pengampunan merupakan satu istilah yang sebenarnya saling sangkut paut dengan pertobatan. Jika pertobatan adalah wilayah kesanggupan untuk melepaskan ikatan duniawi, maka pengampunan adalah jalan yang harus ditempuh menuju kesanggupan itu. Untuk memberi petunjuk yang lebih terang, Injil hari ini mengkondisikan model pengampunan yang lebih gamblang kepada kita semua.
perumpamaan tentang raja yang memiliki hutang kepada hambanya dan bersedia menghapus seluruh hutangnya tersebut oleh karena belas kasihan, merupakan gambaran yang paling sesuai dengan sifat utama Allah. Kepribadian Allah sendiri selalu merupakan rujukan dari term Latin misericordia atau belas kasihan. Dalam hal ini kita pun paham bahwa Allah dalam pandangan apapun selalu bersedia mengampuni siapapun yang ingin bertobat kepadanya. Kendati demikian, belas kasih Allah ini juga menuntut suatu pengorbanan dan pemberian diri yang total. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, doa yang sesungguhnya adalah bukan melulu permintaan agar kita diberi, melainkan agar kita mendapat pengampunan. Ketiga pemuda dari tanur api telah menjadi teladan yang luar biasa berkaitan dengan ini. Lebih jauh, pengampunan yang sesungguhnya akan diberikan oleh Tuhan apabila pengampunan yang sama juga kita berikan kepada saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Dengan ini, ingatlah kita kepada doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya Allah, semoga di masa Prapaskah ini, kami mampu untuk mengampuni sesama kami, agar kelak kami layak untuk menikmati kemenangan dalam peristiwa Paskah. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.